Oke, ini ada soal tentang tabung venturimeter ya. Jadi tabung venturimeter ini merupakan tabung berhubungan dengan diameter berbeda dengan perbedaan ketinggian permukaan cairan di pipa vertikalnya. Ini ketinggiannya itu 30 cm, namanya delta H ya. Jadi delta H-nya itu sama dengan 30 cm. Ini diwajib diubah ke meter. Artinya dibagi 100. Dibagi 100 berarti 0,3 meter ya, dibagi 100. Kemudian diceritakan kalau air mengalir di dalam venturimeter seperti gambar di atas. Luas penampang pipa yang besar memiliki diameter 2 kali diameter pipa yang kecil. Ini kan besar, ini kecil. Ini berarti yang besar itu D1 sama dengan 2 kali D2. Oke. Nah, jadi pipa besar, pipa kecil ini mempengaruhi kecepatannya. Semakin besar pipanya, maka semakin kecil kecepatannya. Berarti nanti ini VD1 itu lebih kecil pada VD2. Ya, karena yang 2 ini lebih kecil sehingga nilai V-nya lebih besar. Ini ada V1, di sini ada V2. Lebih besar V2 ketimbang V1. Di sini lebih lambat alirannya. Kemudian diceritakan juga bila beda ketinggian itu delta H ya tadi ya. Tentukan kecepatan air pada pipa 1 dan pipa 2. Berarti dia nanya V1-nya berapa, V2-nya berapa. Nah, ini pakai rumus prinsip Bernoulli juga. Jadi nanti kita pakai aturan rumus rho GH ya, rho G delta H, rho G delta H. Rho kalikan G kalikan delta H, kok H2. Delta H itu sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, gitu. Ya. Jadi, kalian akan menghitung nilai V2 dan V1-nya. Nih. Nah, cuma di sini kan massa jenisnya sama, tidak berubah jenis cairannya. Maka nanti G dikalikan delta H itu sama dengan setengah dikalikan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah. Lalu, bagaimana dengan V ini? V ini kan sama-sama tidak tahu. Jadi nanti kalian pakai prinsip kontinuitas, di mana V2 per V1 itu sama dengan D1 per D2 tutup kurung kuadrat. Nah, dia terbalik. Nah, ini. Jadi nanti kalian masukkan angka V2 per V1 sama dengan D1-nya di atas. 2D1 per 2D2 per D2 ya. Karena kan D1 sama dengan 2D2 ya. D1 sama dengan 2D2 nih. Nah, dalam kurung kuadrat, jangan lupa nih. Dia pakai rumus kuadrat. Kemudian coret D2-nya. Coret dibagi D2. Ini kan jadinya 2, ini 1 berarti ya. Dikuatkan. Berarti nanti V2 per V1 sama dengan 2 dikuatkan 4. 1 dikuatkan 1. Oh, berarti nilai V2 itu sama dengan, kali silang ini kan, 4 dikali V1. 4 kali V1. Nah, baru kalian masukkan ke rumus yang biru ini. Nih, sama masukkan ke sini ya nanti. Nih, nilai V2-nya ini sama dengan 4V1 kuadrat. Jadi kan nanti G dikalikan delta H sama dengan setengah dikalikan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat ya. Masukkan nilai ininya. G itu percepatan gravitasi bumi. G ini sama dengan pakai angka yang mudah aja, 10 meter per sekon kuadrat. Berarti 10 dikalikan delta H-nya itu pakai meter, 0,3 tadi ya. Setengah dikalikan V2 kuadrat. Berarti ini 4V1 tutup kurung kuadrat ya. Dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, ini. Berarti ini 3 sama dengan setengah dikali 4 dikuatkan 16. 16 kali V1 kuadrat. Berarti V1 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. 16 dikurangi 1. Ini ada angka 1 di sini, cuma tidak tulis ya. Ini kan 16V1 kuadrat dikurangi dengan 1V1 kuadrat. Berarti ini 3 sama dengan setengah dikalikan 15V1 kuadrat. Nah, ini tutup kurungnya dibuang aja lah. Nih, kan udah selesai. Berarti ini bisa dikali silang gini ya. Berarti kan 3 kalikan 2 per 15 sama dengan V1 kuadrat. Berarti ini 6 per 15 sama dengan V1 kuadrat. Oh ya, dikecilkan boleh sih. Sama-sama dibagi 3. Dibagi 3. Dibagi 3 ini 1, ini 5. Dibagi 3.
berarti 2/5. Berarti ini V1 kuadrat sama dengan 0,4. Berarti nilai dari V1 sama dengan akar dari 0,4. Akar dari 0,4 nih, wah angkanya agak jelek nih. 0,4. Berarti ini V1-nya ini sekitar ya, akar dari 0,4. Berarti ini sekitar 0,63245 meter per sekon. Meter per sekon. Nah, ini nilai dari V1. Nilai dari V2 kita pakai perbandingan aja tadi nih. Karena pakai V kuadrat ya. Nah, ini. Ini aja nih, V2 per V1 sama dengan atau V2 sama dengan 4V1 ya. Nah, kan? V2 sama dengan 4V1 ya kan. Berarti ini V2-nya sama dengan 4 dikalikan akar 0,4. Atau V2-nya sama dengan dikalikan 4 nih ya. Berarti 2,5298 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya itu kecepatan di pipa, tentukan kecepatan air pada pipa 1 dan pipa 2 ya kan. Berarti kecepatan air di pipa 1 ini kecepatan air di pipa 1, yang ini kecepatan air di pipa 2. Oke. Nah, jadi sepertilah proses pengerjaannya. Semoga bisa diikuti dan semoga bisa diterapkan ke soal-soal sejenisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Dadah.